Forum Ekonomi Dunia memperkirakan ekonomi sirkular akan menjadi industri senilai 4,5 triliun US dollar pada tahun 2030. Chop Value adalah waralaba ekonomi sirkular pertama di dunia yang merancang dan membuat produk menggunakan bahan inovatif berkinerja tinggi yang direkayasa sepenuhnya dari sumpit daur ulang. Sejak didirikan pada tahun 2016, pendekatan Urban Harvest, pemanenan perkotaan Chop Value telah menyelamatkan lebih dari 100 juta sumpit dari tempat pembuangan akhir, mengubahnya menjadi produk yang cantik dan berkelanjutan untuk rumah dan kantor. Dengan jaringan global microfactories korporat dan waralaba Chop Value, perusahaan ini memproduksi, mendistribusikan, dan memperkerjakan tenaga kerja dalam komunitas lokal. Chop Value secara aktif mencari mitra pengembangan waralaba tunggal dan multi-unit yang ingin memimpin perubahan dalam komunitas mereka di negara-negara bagian Amerika Serikat, dan mereka berekspansi internasional untuk konsep sirkular pertama mereka meliputi Australia, Uni Eropa, Jepang, Korea, Taiwan, Hong Kong, dan kawasan Asia Tenggara. Kabarnya mitra Chop Value di Indonesia berjumlah kurang lebih 25 mitra. Informasi mengenai waralaba bisa ditemukan di segmen terakhir video ini. Semoga video ini dapat menginspirasi Sobat Den Malik, baik untuk menjadi mitra dari Chop Value atau mengembangkan usaha yang ramah lingkungan yang dapat diskalakan secara global. Untuk barang yang umumnya digunakan kurang dari 1 jam selama waktu makan, Amerika Utara mengimpor banyak sekali sumpit, sekitar 40 hingga 50 miliar pasang per tahun. Sebagian besar adalah sumpit bambu, biasanya dibuat di Cina, dan dikirim ribuan mil ke seluruh dunia. Namun setelah makan siang, sumpit-sumpit tersebut akan berakhir di tempat sampah. Tetapi sebuah perusahaan Kanada, Chop Value, baru saja mengalihkan sumpitnya yang ke 100 juta yang seharusnya dibuang ke tempat pembuangan akhir menjadi furnitur dari meja hingga lemari dan rak. Dan sekarang Chop Value mulai mengubahnya menjadi interior restoran termasuk untuk McDonald's. Sumpit berlimpah di kota-kota di seluruh dunia, termasuk di Amerika Serikat. Perusahaan makanan cepat saji Asia meningkat sebesar 135% antara tahun 1999 dan 2015. Pada hari tertentu di Vancouver, tempat Chop Value berada, orang membuang 100.000 sumpit. Beroperasi di 12 kota di seluruh dunia, mitra pengumpul Chop Value meliputi jaringan restoran seperti Wagamama dan PF Chang's, sekolah dan universitas, kantor perusahaan termasuk Slack, dan Bandara Internasional Vancouver. Tim Chop Value mengumpulkan peralatan setiap minggu dari lokasi yang didedikasikan sebagai tempat sampah daur ulang. Saat memulai perusahaan pada tahun 2016, Bob yang memiliki latar belakang teknik kayu pertama kali tertarik untuk menemukan cara agar manufaktur sirkular lebih dapat diterima. Saya menggunakan sumpit sederhana pada awalnya hanya sebagai alat mendongeng, kata Felix Bock, CEO dari Chop Value, dan tidak berharap ini akan berubah menjadi bisnis yang layak. Setelah sumpit dikumpulkan, sumpit-sumpit tersebut dibersihkan dan disortir, kemudian resin berbahan dasar air dioleskan. Sumpit-sumpit dikeringkan dalam oven dan ditekan pada suhu tinggi dalam mesin pres hidrolik yang mengubahnya menjadi ubin yang membentuk komponen modular furniture Chop Value. Produk-produk Chop Value yang bisa digunakan oleh masyarakat diantaranya papan keju, terbuat dari sekitar 300 sumpit, hingga rak sekitar 1.500 hingga 2.000, kemudian lemari sekitar 2.500 sumpit. Felix Bock mengakui sulit untuk memvisualisasikan skala yang dicapai dengan bahan mentah sekecil itu. Tapi mereka mengumpulkan 350.000 sumpit setiap minggu dari Vancouver saja. Sekitar 10.000 sumpit dimasukkan ke dalam satu meja, dan Chop Value dapat membangun 8 hingga 10 meja sehari, serta barang-barang lainnya. Ini bukan proyek seni dan kerajinan kecil, lanjut Bock. Pada skala besar,
Kegiatan ini menghemat emisi karbon besar-besaran dari transportasi barang mentah dan bahan jarak jauh. Alih-alih memiliki pusat pabrik tunggal, Chop Value memiliki model pabrik mikro terdesentralisasi. Perusahaan membuka pabrik kecil di setiap lokasi tempatnya beroperasi, melakukannya melalui waralaba. Selain menciptakan lapangan kerja baru, hal ini mengurangi emisi transportasi yang membawa bahan mentah ribuan mil ke satu pabrik dan kemudian mengirimkan produk kembali. Dengan sistem ini, semuanya berada dalam radius 25 mil. Setiap lokasi pabrik mikro direncanakan dengan hati-hati. Pabrik mikro ini harus memiliki aliran limbah sumpit yang cukup besar dan pasar untuk menjual produk. Chop Value saat ini beroperasi di 6 lokasi di Kanada, kemudian di Boston dan Las Vegas, dan beberapa kota global termasuk Mexico City dan Liverpool, Inggris. Tahun ini diperluas ke lebih banyak negara bagian dan ke Asia, termasuk ke 25 pabrik di Indonesia dan 5 di Singapura dan Malaysia. Langkah besar selanjutnya adalah membuktikan model yang benar-benar melingkar, membuat furnitur untuk restoran yang menyumbangkan sumpit mereka. Ini mulai dilakukan dengan Pacific Pork, rantai restoran Puk di Kanada Barat. Dan meskipun tidak menggunakan sumpit, McDonald's adalah mitra awal lainnya. Di 3 restoran percontohan Kanada di Vancouver, Calgary, dan Toronto, Chop Value membuat meja dan aksen dinding. Setelah perusahaan dapat mendemonstrasikan konsep pabrik mikro ini secara memadai, Puk mengatakan bahwa hal itu dapat direplikasi dengan berbagai aliran limbah lainnya. Jumlah sumpit yang banyak membuat saya sadar bahwa hal terkecil pun dapat bekerja dalam ekonomi sirkular yang layak, katanya, selama Anda melakukannya dengan cara yang benar.
Nah, demikianlah video kali ini tentang Chop Value yang mendaur ulang sumpit menjadi berbagai produk furniture dan berhasil mencetak banyak pengusaha di berbagai belahan dunia. Terima kasih sudah bertahan sampai menit ini. Bila ada sumur di ladang, ya nggak apa-apa, mari kita mandi di rumah masing-masing. Bila Sobat Dede Melik berhasil informasi bermanfaat, tolong di-share sosial kepada Sobat Dede Melik lainnya. Bisa juga untuk like dan subscribe. Karena like dan subscribe pada Sobat Dede Melik adalah energi bagi saya untuk terus berkarya dengan semangat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you!